Coba dimasukkan di pendahuluan di mana? Yang di paragraf yang mulai paragraf pertama, halaman yang kedua Bu, halaman kedua paling awal. Halaman kedua. Iya, paling atas, paling atas. Paragrafnya kepotong kan. Yang keterbatasan infrastruktur itu kami rinciin lagi. Terus akses transportasi. Ini pemerintah daerah siapa? Menurut data yang dihimpun dari laporan pemerintah daerah siapa? Pemerintah daerah kan banyak. Yang di paragraf 2 itu. Paragraf 2. Jarak tempuh rata-rata dari pemukiman warga ke sekolah mencapai 50 km. Lebih jelas ya, laporan siapa? Pemerintah daerah, misalnya pemerintah daerah Warnasari gitu. Pemerintah langsungnya laporan dari Pemerintah daerah Warnasari berarti perbaikannya. Bukan pemerintah daerah, kalau Wanasari pemerintah desa. Oh iya. Laporan desa, Desa Wanasari. Gitu ya. Iya. Terus juga pemerintah daerah itu Pemda tuh tingkat kabupaten. Berarti ke pusatnya gitu ya. Berarti itu Kalau Pemda itu kan Bandung, iya, kabupatennya. Kalau pemerintah daerah cakupannya pusat gitu ya. Cakupannya pusat, cakupannya di tingkat Iya, kabupaten. cakupannya luas Pemda. gitu. Pemerintah pusat ya kan, nasional, pemerintah RI pusat. Ke bawah itu level 2 atau pemerintah provinsi. Ini pemerintah daerah. Tapi ini sebenarnya desa atau dari Bandung? Ini desa Bu. Desa Bu, kita nyarinya soalnya referensinya tentang terkait Desa Wanasarinya sih, Ini kecamatannya. 2003 begini sih, dari laporan tentang laporan dari desa Wanasari, laporan desa Wanasari tahun 2003 gitu. Ini karena bukan referensi yang kayak Buku. Coba nanti lihat tuh. Jarak tempuh rata-rata. Berarti nggak usah di dalam kurangin gitu ya Bu. Enggak. Emang ini referensi itu. Laporan kan? Laporan tuh menunjukkan tahunnya kapan laporan itu dibuat. Ya, bukan tahun itu langsung aja laporan Desa Wanasari tahun 2023 gitu kan. Tapi pastikan tuh laporan Desa Wanasari D-nya gede Wanasari. Kalau desa diikuti nama desanya harus D-nya gede Wanasari. Desa Wanasari. Berdasarkan data statistik pendidikan Desa Wanasari. Nah, ini kan laporan desa juga kan? Berdasarkan data statistik atau berdasarkan laporan Desa Wanasari Hanya terdapat menunjukkan statistik tingkat pendidikan gitu. Nanti ya di tutorial itu diksinya perbaiki diksi. ini kamu tuh kayak kurangnya terhadap pendidikan yang bukan menjadi faktor yang signifikan. Misalnya rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat dalam pemberitaan pendidikan. Jadi sebaiknya ada gini, berdasarkan laporan Desa Wanasari tahun 2008 terdapat beberapa permasalahan atau terkait dengan hambatan gitu kan. Hambatan. Ya, pertama gitu. Ini kedua, gitu. Enggak diuraikan enggak apa-apa. Cuman kayak jangan mulai dari kata rendah ini. Jadi langsung ada subjeknya. Ada subjeknya tuh sebenarnya laporan atau bentuknya pemerintah atau desa. Berarti langsung misalnya dinomerin doang gitu nggak apa-apa? Iya, masalah yang kedua adalah pertama, kedua, ketiga keterbatasan akses. Jadi ketahuan nih ada berapa sih masalah ininya gitu kan? Keterbatasan kebijakan. Tiba-tiba ini kamu dari umum atau khusus sih? Ini kita ngambil kualitatif ya. Enggak, cara menuliskannya. Kebijakan pendidikan Indonesia mengalami sejumlah perubahan hitungan sejak tahun 2020 dengan pertengahan kurikulum merdeka. Tiba-tiba ini masuk ke kurikulum kan?
Di atas kan ada ke sarana prasarana segala macam, hambatan lingkungan fisik. Terus ini kurikulum. Ini kayak lompat-lompat gitu kalau cara menuliskannya. Ya. Soalnya kemarin yang revisi pertama kayak harus dimasukin terkait dengan pendidikannya. Nah terus kita bingung naruhnya di mana, makanya masih kita taruh tentang kurikulum pendidikan. Ini kamu cara menulisnya lompat-lompat. Ini tiba-tiba desa mana terletak di desa gunung, tiba-tiba ngomongin desanya lagi. Ini masuknya nanti kaitannya dengan itu tadi apa permasalahan gitu ya. Jadi dari gambaran umum Risawana saya dulu, baru masuk dari gambaran di atas sudah dapat beberapa kendala masalah yang ada dan cari sama misalnya akses jarak. Kedua apa gitu. Ini apa sih yang mau diterangkan dengan Wanasarinya, ya kan? Ini punya siapa? Tiba-tiba teori. Enggak, bukan punya saya. Semua ngumpul di sini nanti. Yang ini. Berarti ada paragraf yang harus kita ini lagi Bu ya, diganti Iya, gitu. karena harus urut dari umum ke Jadi khususnya. ngomong urut dulu. Tuh. Apa sih misalnya dari kondisi dulu yang ada kondisi existing seperti ini. Jadi itu kacamata kita melihat ini dari sini tuh ada beberapa masalah ya terkait dengan kondisi fisik, budaya, lingkungan dan desa Wanasari. Ada masalah misalnya tentang animum kalau budaya misalnya pendidikan, perspektif tentang pendidikan di masyarakat, tidak menganggap nilai penting tentang pendidikan. Kedua, dari sarana prasarana kurang ada sarana yang memadai, guru dan lain-lain gitu. Jadi Rinci, teruntut. tapi jangan tiba-tiba ada kamu bicara masalah ini dulu tapi nggak ada dulu penjelasan Prolognya dulu. Desa Wanasari itu apa ya, ini dibalik aja gitu. Ini nggak usah pendidikan, ada dasar yang harus ini semua orang juga tahu ya. Jadi nanti baru di situ kemudian ini tiba-tiba bicara kebijakan maunya apa, merdeka mau bicara apa, Kalau nggak dibilang 5 saya akan kasih lagi ya. apa kaitannya ini nanti kan dengan apa kita bicara pendidikan merdeka apa belajar ini kan. Ini sudah terlampau lama boleh dicoba. Berarti apakah terkait dengan belum adanya akses sarana prasarana untuk mendukung mereka belajar itu. Nah, padahal nanti itu dibutuhkan untuk ada kebijakan untuk ini gitu. Jadi jangan tiba-tiba gitu aja gitu kayak nggak merujuk ke masalah atau merujuk ke apa ya. Kalau buat kurikulum merdeka ini misalnya kayak di kurikulum merdeka itu kan ada biar ke akses digital juga, tapi di Wanasari itu tuh masih kurang Bu, kayak pada belum punya HP, kayak kalau misalnya tiba-tiba COVID online itu tuh nggak bisa gitu Bu maksud kita, tapi emang kita jelasinnya masih kurang, maksudnya kan, gitu. Artinya itu juga kekurangan Sana teknologi nanti di ini ya kaitannya itu. Dampaknya apa buat anak-anak tidak bisa mengakses informasi yang luar. Padahal sekarang tuh udah globalisasi untuk teknologi informasi, era informasi itu kan sangat berarti dia terpencil sendiri gitu, menjadi terbelakang ya. Terus nggak usah masukin kualitatif metode di sini di pendahuluan nggak usah. Oh, di bulan nggak usah Bu. Nggak usah. Kamu pernah lihat jurnal-jurnal, coba lihat jurnal-jurnal yang ada ya. Baca jurnal kan? baca. Yang halaman 5 Bu maksudnya? Ini metode. Oh ini metode. Iya itu udah masuk metode Bu. Iya tapi ini berdasarkan keluarga. Wah lihat. Jadi yang di nomor 5 itu dari yang sisi kanan itu udah masuk metode Bu, halaman 5. Iya. Cuman ini
Apa ada yang harus dirubah Bu dari metode penjelasannya? Kajian dokumen juga kan, dokumen Ya, studi dokumentasi. itu tanah desa dan PJM desa untuk apa dana desa itu kan alokasi dana desa ada nggak? Main dapat nggak datanya? Enggak. Belum dapat Bu. Masalahnya bukan kemarin kita ke desanya, ke kecamatannya, ke desa Warnasarinya. Kita nanya soal sumber Dana, tapi menurut dari desa itu sendiri, tapi kayak dialihin lagi Bu. iya Bu, kita tuh bener-bener nggak bisa Nggak ngedapetin bisa itu, dapet itu. kayak bener-bener di keep gitulah, bener-bener kita nggak dapet. Terus di buku yang RPJM desa ada nggak ada? Nah, itu juga nggak ada. iya bener-bener kalau terkait perincian dana desa itu bener-bener nggak dikasih Bu. Makanya kita mau nyari di website Ya, juga nggak memang ketemu. nggak Iya nggak bakal Kalau ada. rincian nggak ada. Nah. Tapi program desa ada, harusnya nggak apa-apa kalau programnya Nah, desa. itu cuman dijelasin pakai mulut aja Bu, cuman ada program ini terus kita nyari datanya ada nggak ini, nggak dikasih, nggak ada, paling cuman terkait gambaran desa secara keseluruhan aja. Terus Kalau ke guru-guru nggak ada. support gitu-gitu. Guru-guru pun nggak, sebagian besar yang kita tanyain nggak tahu juga ya ada berapa dana-dana desa yang buat Malahan akses dari guru pendidikan, sendirinya alokasinya segala macam. Ya, dari guru sendiri itu malahan taunya dari pihak yang menyalurkan dana cuman menjadi apa namanya ya, jembatan aja Bu dari gurunya itu sendiri. Jadi nggak ada data yang spesifik. Ini landasan teorinya kamu pakai apa? Kalau diserahkan ke mahasiswa itu sembarangan aja. Di sini. Ini kemanfaatan. Ini sederajat itu. Kesetaraan pendidikan. Ini sederajat Pramono. Kita Halaman 7. ini tahu. Ini ke kesosannya kita nggak usah bicara Program sendiri. kurikulum. Sehingga akhirnya nggak ada produksi ini. Yang ada kebijakan dari tahun apa? Yang orang tua sendiri. Tiba-tiba mereka ngambil. Itu kan buat kepentingan praktikum, jurnalis. Teorinya apa nih? Teori kesetaraan pendidikan. Teori yang di nomor di halaman 4 Bu. Nah, Kamu tanya kenapa hasil kajian-kajian yang lalu? Idealnya iya Ibu Cami ya? RRI dulu ya. Rahel ya? Iya Bu. Apa kabar? Mana Rahel? Mana Rahel? Saya mohon doanya ya Bu, hari Jumat besok saya maju sidang. Amin, lancar, mudah-mudahan. Iya. Semangat, belajar bener-bener. Di siapa yang ini? Bentar ya, sebentar. iya Bu. Di pos dulu. Kamu siapa yang membimbing sih? Pak Zaki. Pak Zaki. Nomor di halaman 4 tuh. Manfaat ya. Ya. Kamu udah baca-baca jurnal tentang ini nggak sih? Jurnal yang banyak itu, maksudnya tentang pemerataan tingkat pemerataan pendidikan di desa di Jawa Barat atau di ini, atau bagaimana sih tantangan solusi pendidikan di desa-desa yang gitu. terpencil gitu sih. Iya. Terus apalagi apa banyak harus dari situ tuh nanti kelihatan. Nah ini kan terlalu ini ya pemerataan pendidikan. Kalau pemerataan artinya kita harus mengatakan bahwa itu belum rata. Jadi yang tetap Harus ada datanya tuh belum rata itu dari berapa itu di situ ada SD, Ada SMP, Malahan SD doang Bu. di SD situ. aja. SMP ada di nggak mana? ada. Kecamatan. Iya di Ya, kecamatan. biasanya nggak di desa nggak semuanya ada ya SMP. SD kita ada 2. satu yang negeri. Satu doang yang Untuk negeri. akses ke SMP berapa jam? Berapa 15 menit Bu. Oh ya dekat Nggak nyampe. Lebih kecamatan jauh. Maksudnya kecamatan ya? Iya, kocak. Maksudnya kan kalau dari SMP itu ada yang dekat dari Warnasari sendiri, tapi beda dari Warnasari Bu. Ya nggak apa-apa, pokoknya ada SMP terdekat ada, ya kan? Artinya itu kan, Oh, bukan negeri ya, bukan negeri. Bukan negeri. Oh, kalau negeri soalnya Bukan jadi negeri. Kalau di negeri kecamatan. kecamatan sekitar 30 menitan Bu.
Ya, artinya bisa terjangkau itu. Sepeda gitu bisa. Nah, sepeda Jarang Bu. ya? Jarang, Naik curang. apa? Angkot-angkot juga nggak ada, umum juga nggak ada sama sekali. Jadi naik apa? Jadi naik motor dia Paling ada yang naik biasanya. motor, ada yang ini. Yang itu ya bisit ya. Nah, itu sama naik losbak juga ada yang Iya kayak losbak gitu. Bu biasanya juga. Blok yang kayak gitu Losbak yang itu. bak. Iya, Yang kita kita juga biasanya ikut, heeh. Yang berlubang Iya. itu. Oh kayak yang bak terbuka gitu. Iya, itu. Jadi kayak nggak berhentiin Bu. Nah itu mestinya ada datanya tuh berapa yang SMP berapa mereka? Yang SMP di Desa Dari Warnasari. Wanasari ke SMP tuh berapa? Datanya gimana sih? Ini nggak ada datanya. Cuman Kalau dari persen-persen. datanya sendiri kan dari penduduk desa Warnasari itu kan ada 9.500-an kurang lebih. Nah itu terus sama mana? itu di halaman 3. 3 juga. Berdasarkan tingkat pendidikan dong ada tabelnya gitu. Ada nggak? Di halaman 3 paragraf yang di kanan Bu. Tapi Itu kan ini main penduduk pekerja. Yang pendidikannya ada nggak? cuman angka putus sekolah aja sih Iya Bu. cuma angka putus sekolahnya Bu. Lips. SD dan Ada SMP dong yang mencapai sekolah 15%. Hah? Iya 15% itu dari berapa? Dari ya 9.500 itu. Itu kan di total penduduk yang sekolah. Dari yang putus dari SD ke SMP gitu ya. Iya pokoknya SD, SMP, SMA gitu kita bicara pendidikan kan. Nah, sebenarnya nggak ada ya datanya, kita juga Tahu kalian nggak data banget gimana ya di lapangan itu. data sih Bu. Cuman kita lebih fokus ke PR aja ya waktu itu. Kan kita udah bilang siap-siap mau ngadainnya kan. Ada nggak yang bisa ditanyain tuh? Siapa lagi yang bisa kita hubungin gitu Bu? Paling ini Bu kepala sekolahnya, kepala sekolah SD-nya sama kepala sekolah TK. TK SMP SMP kan kebetulan di Warnasari nggak ada Bu, jadi nggak kita jadi di kepala desa atau enggak atau ini desa sekretaris desa. kepala desa Jangan kepala apalagi. desa kalau nggak terlalu dekat yang desa kenal kan baik. Iya Pak Wahyan Iya. yang koordinator di Iya, pendidikannya. nah, kami lagi buat ini minta tulisan gitu kan. Terus minta data. Cuman kami kemarin kelupaan nanya data boleh diizinkan Pak gitu. Data putus sekolah. Enggak jangan putus sekolah aja, data pendidikan anak SD, SMP, SMA. Berapa sih yang di SMP, berapa yang SMA yang masih sekolah. Nah ini kan putus sekolahnya juga putus sekolah aja kan. Harusnya SD berapa orang putus sekolah, yang sekolah berapa yang enggak gitu. Itu lebih kelihatan gitu apa datanya. Lalu kita bisa analisis tuh tabel itu yang dari SD ke SMP lanjut berapa persen. Ini enggak gitu. Itu mengolah itu apa faktornya seperti itu? Apa angka ini di balik angka ini kenapa? Apa penyebabnya? Paling di data pendidikan misalnya tamat SD itu ada berapa orang, ada sih laki-laki perempuan berapa itu ada. Ada yang putus sekolah SD Ah, berapa? ini khusus yang tamat-tamat aja Bu, yang putusnya nggak ada. Berarti kita Nah cari ya. itu sekarang yang putus sekolah ini ada nggak pembagiannya? Putus sekolah di SD, putus sekolah di SMP, putus sekolah di SMA. Dari angka itu bisa kelihatan persentasenya. Berapa banyak sih ternyata. Itu dalam kurun waktu berapa tahun Bu? Ya bisa 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang. Itu kan bisa melihat trennya. Ternyata makin kesini ya kalau mau bikin penelitian tuh begitu. Baik, maksudnya dari angka itu mengkhawatirkan nggak? Misalnya ternyata memang dalam 5 tahun itu makin banyak nih yang putus sekolah atau banyak yang udah nggak berminat lagi atau udah mulai berkurang. Itu kan kelihatan dari apa sih? Berarti apa yang harus ditingkatkan? Tapi Bu, kalau dari yang kemarin kita kan kebanyakan dari SD maupun SMP yang lanjut ke tingkat selanjutnya itu kebanyakan mereka ikutnya sekolah paket Bu. Nggak apa-apa, maksudnya kan karena putus sekolah kan, solusinya kan sekolah paket itu ada datanya. Ada juga, ada. Sepertinya ada. Terus kalau dari pertanyaan saya, sekolah paketnya itu kan ada yang dimana sekolah paket itu cuman apa namanya? Formalitas. Iya formalitas dan dia cuma ngeluarin ijazahnya aja tanpa si anak itu ngikutin sekolah Paket paketnya itu jadi atau kayak cuman beli materinya. ijazah gitu loh Bu. Nah itu Itu problem. Itu Soalnya bukan kata tujuan pendidikan. ketua RT begitu, kayak pengen gampangnya misal bayar 3 juta udah dapat ijazah tapi ngikut sekolah paketnya Bu, tapi itu judulnya sekolah paket. Nah itu
itu termasuk putus sekolah nggak Bu? Enggak. Iya, maksudnya dia sebetulnya ya itu tersendiri fenomena yang lain gitu. benar. Jadi tidak menganggap pendidikan kan itu kan dia hanya sekadar formalitas kan. Mungkin dia tujuannya supaya nanti untuk menjadi pekerjaan. Iya, buat nyari kerja ada ijazah gitu. Ijazahnya gitu. Itu bisa di mana di latar belakang. Ada nggak? Di latar belakang Nggak. duluan itu. Nggak disebutin sih Bu itu kita. Cuma ya nggak disebutin kan, melihat judul kita juga soalnya upaya pemerataan sih. Iya kan pemerataan artinya dari banyak aspek kan. Pemerataan itu bisa muncul kalau persepsi tentang pendidikan itu ya buat apa juga ada sekolah tapi mereka masih seperti itu. Mereka putus sekolahnya kenapa? Itu harus dilihat Oh iya, problemnya. putus sekolah paling kalau dari SMP ke SMA itu putus sekolahnya ada yang kalau yang cewek itu nikah gitu, ada Bu yang kayak gitu, atau langsung ke kebun orang tuanya Jadi kerja. persoalannya apakah pemerataan atau apa? Buat Kalau di kelompok kita sih pemerataan, kayak pemerataan pendidikan. Jadi kalau dari yang kelompok lain itu juga nggak tahu ya. Nah, bukan. Maksud saya begini. kita tuh Jadi topiknya problemnya mau bukan nggak ada sarana, mereka emang rendah minat ke SD. pendidikan. Atau sarananya memang nggak ada, ada SD-nya. Ada. ada. Terus apa SMP ada. Heeh. Kan kalau ada minat kan mereka mau ke situ kan. Jadi apa tingkat ini kali ya? Tingkat apa minat yang minat ke rendah gitu. pendidikan ya. Tingkat minat pendidikan yang rendah. SMP SD aja banyak yang putus sekolah kan? SD SMP, nggak tahu SMP. kalau SMP. tapi kalau SD masih lumayan sih Bu ada. Cuman emang muridnya dikit ya. Jadi sebetulnya pemerataan atau apa? Nanti karena kayak kita mengaruh nih ke analisanya. Ini kan masalah-masalah nih, masalah. Apakah betul nih? Misalnya apa? Studi belajar. Rizal. Partisipasi orang tua, tantangan dalam Malah ditanya, dibilangnya malah nanya lagi apa ada bener. kayak apa ya? Kuning namanya. Dia selalu studi. Tapi itu bukan. Biasanya Iya. itu satu-satunya yang pilihan mata kuliahnya juga disabilitas. Itu Bisa Bu. Texas industri. Dulu itu kita bisa ngatur. Oh bisa. Berasa dulu itu. Sekarang kan bisanya cuma satu. Padahal harusnya minus nggak. Iya sih. Kalau mau belajar aja kan. Iya iya. Tapi kenapa industri tahun ini satu Bu? Bukan karena nggak bagus. Bukan. Dalam pemerataan pendidikan tantangan. Ini apa? Ini biaya. Yang halaman berapa Ibu? Halaman 9. 9. Oh itu pendapatan Bu yang itu. Pendapatan dari setiap Pengaruh ke itu. pengaruh Bu, dari dia kan secara pendapatannya sedikit. Kan mereka sekarang kan ini kan beasiswa itu kan gratis kan sekolahnya enggak. Aduh itu Kalau buat di SD ada yang swasta yang dekat kita itu loh. iya. Enggak, artinya sih dari pemerintah wajib belajar itu. Iya harusnya gratis. Cuman emang lebih ke katanya sih kalau kata Bu RW yang saya wawancarain, orang tua yang pendapatannya segitu walaupun gratis sekolahnya tapi dia tuh lebih kesusahan buat ngongkosin anaknya, buat beli-beli ini itunya gitu loh. Jadi penghasilan tuh ngaruh buat kehidupan sekolahnya anaknya gitu. Kalau anaknya disuruh bekerja atau gimana? Enggak, lebih ke ongkos misalnya transportasi atau jajan gitu, Jadi itu kalau- susah di situ. Ya, jadi kalau dari SD sendiri kan ngasih kan gratis gitu untuk pendidikannya. Cuman kan untuk dia biaya Penunjang, bayar, iya itu segalanya tuh ditanggung harus sendiri. sendiri. Ini harusnya ada analisa itu ya. Jadi tidak cukup dengan gratis itu aja, tapi biaya-biaya di luar gaji itu. Nah, kalau kayak gitu kan kita dapat datanya dari mulut ke mulut aja, Bu. Itu nanti analisanya Ya kan tuh wawancara kan? iya Berarti wawancara. wawancara. Iya kan. Misalnya ini kan kamu Misalnya, pendapatan Wawancara tidak sebutin terstruktur aja. ya Bu berarti. Iya kan menghadapi berbagai tantangan berangkat dari kondisi sosial ekonomi. Cuman terlalu kayak bukan apa ngawang-ngawang ya. Ini apa maksudnya gitu?
Menghadapi berbagai tantangan berakar dari kondisi sosial ekonomi dan faktor dalam subbab. Ini tapi kamu ngomongin lagi dalam subbab ini beberapa aspeknya dalam kok masih membahas itu lagi kan langsung tentang ini kan pemerataan pendidikan kan tentang pertama faktor ini kali ya ekonomi kondisi latar belakang apa namanya orang tua kan faktor ekonomi gitu langsung faktor ekonomi keluarga itu tantangan pemerataan pendidikan ini masih umum ini dari hasil ini akan terdapat beberapa tantangan dan pemerataan pendidikan ini. Nah, terus Satu, di bawahnya itu kendala ekonomi keluarga. pertama kita nulisnya akses dan infrastruktur yang Nah, berarti oke, kalau mau seperti itu nggak apa-apa. Yang paling dominan apa? ditaruh dulu paling awal. Paling dominan Jadi cara nulis gitu. Mau yang paling krusial dulu. Orang jadi ini. kalau kita naruh faktor ekonomi malah di terakhir. Tapi yang menurut kalian apa? Infrastruktur sama ekonomi. Iya semuanya Bu. Infrastruktur sama ekonomi. Iya, tapi ini jangan ke atas ada ekonomi. Nanti ngomongin lagi nanti di itu kan. Dulu masih sering lewat saya, masih lewat. Faktor ekonomi. Nah, ini kan ngomong lagi. Jadi jangan redundant gitu biar efektif gitu. Extension lah berarti itu. Langsung aja nggak usah pengantar ini langsung kalau mau misalnya dari hasil wawancara dari hasil wawancara observasi maupun pokoknya dari hasil temuan-temuan ini malah terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pemerataan pendidikan di Wanasari bagaimana berikut 1, 2, 3, 4. Nanti di pembahasan baru dari hasil temuan-teman tuh maka dapat dianalisa bahwa yang paling dominan jadi ada analisanya ini analisanya kan ya ini yang tapi satu-satunya memang berpengaruh tapi misalnya ini untuk mengetahui tingkat membuat masalah ini berat. 2, nanti ini seperti temuan-temuan beberapa temuan jurnal yang sebelumnya. Sebetulnya kalau minat masyarakat pendidikan tinggi, dia bisa faktor ekonomi tidak hanya enggak seharusnya jadi kendala, ya kan? Kan nanti kan ada yang namanya beberapa harusnya pemerintah desa itu bisa mengupayakan untuk tadi misalnya transportasi itu sebetulnya bisa masuk rencana desa. Kalau misalnya dari hasil RA lebih ke ekonomi Bu yang paling mendesak permasalahannya. Ya kan? Berarti kan ekonomi masyarakat yang ini kan yang menjadi faktor ini. Ya karena sarana prasarana itu bisa disiasati misalnya ada nggak angkutan umum desa yang misalnya bisa mengakses ke sana. Bisa kalau baju seragam kayak itu kan misalnya masih bisa diupayakan kan nggak tiap bulan kan, apalagi sebetulnya buku-buku ya. Buku juga beli Bu. Beli. Nah itu sebetulnya ada nggak kayak bantuan dari dana desa itu ada nggak alokasinya untuk pendidikan di searching? Kalau dari Dana BOS ada nggak? dana bos ada nggak kemarin? Ada ya. Cuma nama ngadu. Kalau dari wawancara saya sama kepala sekolah kemarin itu kan dari sekolahnya itu sendiri sebagai jembatan aja Bu. Jadi dia yang ngasih data ini anak yang membutuhkan banget gitu loh. Jadi dari pihak donaturnya itu ngedata mana sasaran yang pantas gitu. Jadi donatur siapa? Dari donaturnya Bank BRI. Kalau dari kemarin wawancara saya terus sama apa gitu Bu, saya lupa. Terus habis itu dari pihak Bank BRI-nya ini ngasih bantuan tunainya itu lewat rekening gitu Bu. Jadi kalau dari orang tuanya sendiri itu nggak punya rekening langsung dibikin rekening gitu. Nah itu kamu tanya nggak? Tanya maksudnya? Besar bisa untuk berapa orang yang dapat bantuan itu? Nah itu Bu nggak dapat datanya. Ya nggak dapat atau emang nggak nanya? Saya nanya Nanya ke siapa? Nanya kepala sekolahnya. Yang kepala sekolahnya ke Bank BRI-nya. Iya. Di situ.
cross check triangulasi begitu. Nanti kalau skripsi begitu ya. Triangulasi data. Nah, itu makanya ini karena nggak terstruktur, jadi kayak saja artinya kita kejar dulu antar informan, antar apa ya, yang ini bener nggak ada ngomong begini. Berarti kan sebetulnya ada bantuan dari pihak lain, misalnya CSR-nya BRI, atau sebetulnya ada nggak dari dana desa itu. Dana desa itu alokasi untuk coba dicek tentang alokasi dana desa ada nggak untuk pendidikan. Enggak Bu, jadi gini Bu, kalau kemarin kita ke desa kemarin sama kepala desanya, alokasi dana untuk pendidikan itu nggak ada Bu. Jadi di Nah, ya sampai ketemu Jumat ya. Ibu juga mau Jumat ke Nguji, kampus. yang nguji kan? Nguji. Oh ya benar. Ya, Assalamualaikum. salam. Ya. Jadi kalau dari desa, kalau ngomongin pendidikan itu terpisah banget Bu. Jadi pendidikannya tuh nggak disinggung sama sekali kalau dari Karena desa. dia tuh ininya ya apa pendidikan tuh menurut desa tuh Dinas bukan ini dia. ketemu ini nggak ISK apa suku dinas di kecamatan. Oh nggak ada di desanya itu. Guru hanya guru aja. Iya guru aja yang bisa, yang possible untuk kita tanyakan gitu. Nanti next time ke skripsi harus dikejar tuh, misalnya ini sampai ke kecamatan, sampai misalnya di dinas nih yang terkait dengan tema kita gitu. Kayak dulu saya ya waktu skripsi itu kan tentang program percepatan dengan kedelai di desa Ciasem. Itu saya nyari tuh ke semua dinas pengairan, dinas Prambanan Hama Jatisari, untuk semua yang terkait dengan program itu, pembibitan Sandiang Sri. Untuk apa? Untuk melihat dinasnya siap nggak sih? Itu kemana? Ke beberapa tuh, ada yang di Jatisari, ada yang di Subang, saya datang ya. Kalau skripsi begitu, ya ini penelitian ya. Jadi aduh, di desa nguplek ya nggak akan dapet data itu ini, tapi ini it's just happen ya kayak gitu ya. Jadi kalau pendidikan itu kan ada di bawah suku dinas pendidikan, sudin kesehatan, atau paling nggak dinas kesehatan misalnya, atau di kecamatan itu ada ISK yang bidang-bidang pendidikan apa gitu. Nah harusnya itu menjadi perhatian, atau bagaimana sih kecamatan memandang desa ini kan. Oke ya. Nah kemudian apa ya? Bu, mau ini dulu ngasih tahu. Kalau pas waktu itu kita dari masyarakat wawancara, masyarakat tuh setuju masalah utama buat pendidikan tuh ada Wawancara 4. FGD. FGD itu apa? FGD itu apa? Fokus grup diskusi. Ya itu siapa yang diundang? Itu masyarakat Masyarakat semua, Bu. dari perwakilan RW. Tapi nggak Siapa semua. aja dari Ya ada ibu-ibu PKK, ada bapak-bapak. Nah ini yang pertama itu kurangnya akses ke fasilitas pendidikan. Terus yang kedua kurangnya pengetahuan orang tua terkait wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga remaja tidak termotivasi untuk menuntaskan pendidikan ke SMA. Terus banyak remaja yang bekerja, jadi dia lebih ke pariwisata. Itu prioritas masalahnya kalau di kata mereka sih 4 itu. Ya, kalau buat terkait pendidikan. Ya berarti judulnya bukan pemerataan kali ya, tantangan ya. Tantangan, lebih ke tantangan karena tantangannya banyak. Begini ya. Tantangan peningkatan pendidikan di Desa Wanasari. Ya. Dari ini kan bukan hanya peran pemerintah ya. Iya. Kan tadi ininya banyak multi stakeholder itu kan. Orang tua terutama Iya. itu. Orang Nanti tua identifikasinya tadi ada guru berkualitas ini memang pengaruh nih. Nah, terus ini yang dapat apa sih yang dapat bansos itu kadang suka nggak tepat sasaran gitu katanya dari desanya tuh, jadi kayak yang dipilih tuh RW yang apa yang udah kenal Kita gitu. kan nggak terlalu ke pendidikan, maksudnya ke metode pengajaran ini pengaruhnya apa? Ini kayak kamu kayak orang pendidikan. Yang halaman berapa Bu? Halaman 11. Oh 11. Kurikulum metode pengajaran. Apakah ini di step di sini sehingga anak-anak itu tidak berminat, tidak tertarik menjadi belajar atau gimana? Atau harusnya kalau model masyarakat yang jauh begitu, Merdeka Belajar tuh kurikulumnya kayak di yang profesor itu kan yang di Ganegi itu dia homeschooling, ada model homeschooling, ada model sandwich gitu di lapangan atau apa. Tapi ini kan
bahasa yang mereka rendahnya minat ini benar nggak? kan mereka kan Tidak relevan dengan kebutuhan siswa di daerah pedesaan dapat mengajukan kan? kalau keluar mungkin berinteraksi orang Belanda mau Belanda. Ini apa? Ini kan Hidayati kan? Ditemuan di sana benar nggak? Yang ini Bu, apa namanya? Anak-anak nggak ada minat gitu Bu. Ya ini kan metode pengajaran yang digunakan oleh guru di apa ini kayak di Wanasari ya. Juga perlu dievaluasi. Banyak pengajaran bersifat satu arah dan kurang interaktif membuat siswa merasa bosan dan tidak tertarik. Ini menurut siapa? Menurut orang tua, menurut anaknya kamu wawancara nggak? Kalau enggak, kamu itu kayak mengarang. Ya. Ini dibutuhkan dengan kutipan, misalnya ada kutipannya. Anak itu, aku nggak suka belajarnya begini, apa bingung, apa Karena gitu. Ya, kalau temuan tuh sampai ke situ harus ada data aslinya, primernya. Gitu. Kalau enggak, ini kayak kita nulis aja gitu, bener nggak? Nanti validasinya gimana? Ya, kemudian kamu validasi menurut Sari dan ini kan ya itu. Berarti di kata depannya kayak menurut personel Karang Taruna Iya anaknya kan ini triangulasi data gitu. Ini ada ini menurut orang tua anak guru juga misalnya ya kita keterbatasan sarana media apa tapi yang penting anak-anaknya sih kalau menurut kan kita mengatakan ini sehingga menjadi satu arah kurang interaktif membuat siswa merasa bosan. Kan siswanya harus ditanya bosan gitu iya saya bosan belajarnya ya nanti kalau mau buat karya ilmiah nggak bisa gitu. Jadi kalau nggak ada ya jangan masukin lah kalau nggak ada datanya. takut ya daripada nggak valid ya Bu. Dan gitu nanti ini menurut siapa? Karena ya nanti skripsi begitu. Jadi harus ada kutipan langsung tentang anaknya yang mengatakan itu. Misalnya waktu kan relawan ya, misalnya iya menurut relawan anak-anak yang dulu saya bimbing tuh skripsi di anak pengamen, anak jalanan yang di Senen ya, di Senen sana. Itu anak-anaknya ditanya, iya Kak sejak ada rumah belajar Senen itu saya jadi seneng belajar, kakaknya baik-baik gitu kan, kakaknya juga sabar, nerangin, tuh kayak gitu-gitu, ada kutipannya. Jadi ternyata faktor relawan itu kemampuan relawan mengajar itu pengaruh gitu kan. Nah itu kayak gitu ya ini makanya kayak nanti itu ini catatan saya ya yang kurikulum oke. Terus apa ini kualitas pendidikan ketersediaan guru berkualitas. Nah kamu kan mengatakan tidak memiliki kualifikasi memadai, ini dari mana datanya? Mereka nggak punya sertifikasi pendidikan atau mereka tidak sesuai SPG-nya apa itu sesuai bidangnya, harus ada datanya maupun formal maupun pelatihan profesional ini kan harus by data ya kan ya. Sebuah studi oleh Rahman menunjukkan bahwa peningkatan kualitas guru ya itu ini ya tapi kita bicara Warnasari dulu. Cuman menurut saya kita nanti takutnya mengatakan begini nanti nggak valid. Kayaknya emang harus dipilah-pilah lagi sih Bu kalau misalnya emang nggak ada datanya menurut kami nggak usah dipaksain dan yang penting detail aja walaupun ininya dikit. Ya, jadi nggak usah terlalu melebar kemana-mana. Jadi itu kita skip aja nggak sih? Gimana sih sebetulnya nggak ada. Gitu kan? Di sana itu yang penting sebetulnya ya kalau terkait dengan pendidikan ya. Jadi kamu cari jurnal-jurnal yang paling berpengaruh gitu tentang orang anak di desa mau sekolah tuh apa? Apakah ekonomi atau literasi pendidikan yang dimiliki orang tua atau tentang ya tadi sarana prasarana penunjang atau akses gitu kan akses yang susah atau apa nah itu aja kalau misalnya
kekurangan guru paling ya. Guru itu saya dulu kan ke desa-desa, jumlah guru aja kurang. Bagaimana mau ngajarnya gitu kan? Ya kalau mau ada juga yang kualitasnya, yang ngajar itu ternyata dulu kan sekdesnya kan di Maluku tuh sekdes yang ngajar, kalau enggak itu para bidan yang bisa ngajar saya ikut ngajar gitu, jadi karena kurang guru. Tapi saya by data, misalnya by ini gitu ya. Nah tapi kan di sana cukup kan gurunya. Sebetulnya faktornya kemungkinan ekonomi ya dugaan saya. Tapi selain ekonomi juga tentang persepsi orang tua tentang pendidikan. Iya. Kan, dan kita nggak bisa nyalain misalnya orang tua itu kondisi itu lebih digambarkan misalnya kehidupan keluarga, lalu bagaimana pengaruhnya ke anak gitu ya. Nah dulu kan kita minta ada yang Bu Elisa ya atau enggak, itu satu yang berhasil gitu, yang anaknya sampai lulus SMA gitu. Itu bisa jadi kayak apa ya, kenapa gitu kan why gitu, tapi ini ada gitu yang bisa gitu. Berarti faktornya apa? Apakah ternyata anaknya sendiri memang minat belajar, biasanya dia orang tuanya educated tapi mungkin bukan bergelar ya, tapi orang tuanya tuh punya informasi jadi pentingnya informasi dari luar. Desa ini kan gini, desa ini kayak desa yang nggak tahu informasi apa-apa, hidup dari lahir, gede, mati di situ, udah yang hidupnya ya ala kadarnya di situ, ya kan, tidak tersentuh informasi luar. Mereka banyak mendengar berita enggak? Kalau dilihat dari digital TV gimana mereka jadi informasi dari luar seberapa ininya sih? Kan itu membawa gini, misalnya kayak misalnya ada orang di desa tapi dia punya lihat berita, anaknya jadi ada yang di YouTube anak tukang becak jadi sarjana, kayak gitu-gitu. Itu mereka pakai HP sih pakai. Tapi untuk apa HP-nya? Nggak, maksudnya dia untuk apa, buka-buka apa ya, itu perlu tuh. Ya kan, atau anak-anak tuh megang HP anak-anak belum. Kalau SD yang enggak. Yang orang tua lebih ke untuk apa, WA teleponan aja kayak gitu-gitu aja sih. Iya. Kurang untuk mencari informasi. Artinya nanti bisa kita masuk ke sanggar pendidikan keluarga gitu, programnya lebih, karena terutama keluarga-keluarga muda gitu kan, pada saat dia mau nikah canting bisa masuk ke situ tuh, ada tentang edukasi, pentingnya pendidikan anak, pendidikan orang tua, keaksaraan, buta aksara banyak di situ. Banyak nggak? Aksara. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kan mempengaruhi buta aksara. Kayaknya enggak. Nggak tahu ya. Ya orang tuanya juga nggak sekolah SD paling SD, terus langsung pada kerja kebanyakan. langsung Iya. terjun ke pariwisata gitu. Saya minta banyakin jurnal, kayak tadi kelompok yang berikut tadi saya banyak jurnal tentang problematik pendidikan di desa, jurnal-jurnal itu. Terus yang kedua tadi ini kan tantangan-tantangan itu mungkin lebih ke apa ya, yang membuat pendidikan itu menjadi penting ke depan gitu ya, untuk bisa tantangan itu harus diatasi solusinya. Raul Juna itu harus menawarkan solusi kan, 5 terbaik pendidikan. Nah, ini masyarakat itu kan luas kan, misalnya desa sendiri aja nggak terlalu melihat nih anaknya ke sekolah ya dibiarin gitu kan. Bener nggak? Ngobrol sama kepala kadesnya, mereka worry nggak sih tuh anak nggak sekolah? Mereka tutup mata, Bu, Nah itu. untuk pendidikan. Jadi seolah-olah dibedakan banget gitu. Iya. Mereka ngomongin desa doang tanpa ngomongin pendidikan gitu. Iya, itu bisa jadi faktor pemerintahan desa yang tidak menjadikan visi ke desa ke depan itu, misalnya desa ini akan mencetak misalnya ada sekian sarjana atau misalnya ada ini gitu. Kalau enggak, itu enggak jadi kebijakan. Nah nanti peran pemerintah desa dalam hal mengupayakan bagaimana ke depan desa ini bisa berkembang kan kalau berpendidikan orang-orangnya. Kebayang nggak sih mereka itu untuk
apa ya jalan gitu aja. Program unggulannya apa sih di sana di Warnasari? PHBN ya. Hah? Paling PHBN, Apa tuh? perayaan hari besar nasional. Ya Allah, Tahu tuh Bu kalau kayak gitu Program Bu. unggulannya gitu dia kalau Bu. di sana lulusan apa? Ilmu politik sih Bu. Ya, politik. Iya sih. Bilangnya sih Jadi kalau saya kebetulan kalau sana di sana Pak, Bapak itu nanti desa 5 tahun ke depan itu Bapak mau mencetak apa sih untuk orang-orangnya? goalsnya apa sih dia? Nanti jadi peksos tuh kritis gitu ya. Misalnya nanti kalian kan skripsi itu. Pak kalau pandangan Bapak ya, gagasan-gagasan ini misalnya nanti atau di panti Pak menurut Bapak program-program ke depan inovasinya apa lagi ya Pak? Atau cukup ini aja gitu. Jadi pertanyaannya tuh kayak menggali kayak discuss gitu. Coba Apa? Kadesnya itu tuh udah berapa tahun sih dia? Udah terus-terusan ya? kayaknya Kayak dia Kades baru tuh. 3 tahunan masih. Oh belum. Oh masih yang lama ganti yang lama kan? Biasanya 6 tahun ya kades. Masa kades sekarang 6 tahun malah minta 9 tahun lagi. itu tuh jadi yang jadi kades itu tuh kayak keluarganya gitu. Nah itu. Dengar-dengar kayak dinasti politik. Iya. Jadi katanya dia udah lama kok Bin nggak Udah lama ya? dengar-dengar kayak udah 10 tahunan dia ngelengser. Kalau yang lengser kan. Heeh. Tapi ya itu apa yang perubahan di desa itu dari ke tahun ke tahun ada nggak data dari tahun-tahun itu menarik loh melihat desa itu. Berarti nanti untuk pemerintahan desa untuk bisa lebih ke animo ke pendidikan itu di Dijen Pemerintahan Desa di Kemendagri itu sekarang lagi mau menguatkan kapasitas kepala desa itu dari dana desa misalnya kan kelompok pariwisata itu sekarang Kemendesa itu menjadi prioritas program desa. Ada alokasi dana desa untuk wisata, makanya kemarin saya sangat itu minta mereka mengarah ke situ juga menggunakan analisis SWOT. Ternyata kapasitas kepala desanya gimana tentang visi desa ke depan. Kamu bisa juga menggunakan itu sebagai bisa SWOT juga sih, analisis SWOT tentang tantangan peluang di desa itu kan misalnya punya sumber daya alam yang harus dikelola. Untuk bisa mengelola sumber daya alam, lihat nanti jurnal-jurnal itu butuh orang-orang yang kreatif. Desa yang miskin tuh orangnya nggak kreatif. Tapi desa kayak di Bali apa itu kan kreatif dia. Wisata itu perlu kreativitas kan. Gimana cara mencetak kreativitas kalau anak-anak di desa itu nggak berpendidikan? Mau bisa mulai dari analisis SWOT itu. Tapi kalau yang tadi kan lebih ke pariwisatanya, kamu lebih ke SDM-nya, pendidikan. Nanti misalnya tantangan peluang ke kelemahan di desa itu, desanya aja pemerintah desanya nggak memikirkan, nggak punya visi. Pertama pemerintah desa, kedua masyarakat dari kelemahan dari keluarga yang mungkin memang pendidikan rendah kan. Ketiga mungkin anak-anaknya yang tidak punya latar belakang pendidikan yang cukup gitu lah. Nanti baru sarana fisiknya, sarana prasarananya, kemudian apalagi di sana spiritualitas gimana ya? Kan spiritualitas itu bukan hanya agama, misalnya kan di agama kan tuntutlah ilmu setinggi-tingginya gitu kan. Itu kalau kita kaitkan dengan pesos kita di UIN gitu. Cara agama mengajak ulama-ulama itu kamu bertanya nggak? Peduli nggak mereka tentang pendidikan agama ada nggak di sana? Madrasah? Ada. Mereka Dia di RW 11 pesantren itu. Enggak, tapi anak-anak ini ada nggak pendidikan? Kan gini, pendidikan tuh ada banyak multi. Kayak saya dulu kan madrasah, ngaji. Jadi karena gini, anak-anak yang ngaji kan tertib terorganisasi, misalnya dia ngaji, belajar, mengasah otaknya gitu. Di sana enggak? Anak dilepas Kan yang depan Ngaji. Iya kan yayasan itu kan itu. Ada wajib, misalnya maghrib mengaji gitu, ada nggak program kayak gitu? Atau misalnya anak-anak ada kayak apa ya, TPQ ada ya, TPQ Ada. terus yang untuk kayak ngaji secara umum gitu lah di desa itu, pengajian apa gitu, orang tuanya juga pada nggak ada program-program pendidikan agama apa gitu, ada nggak?
Nggak ada. Nggak ada kan, kayak udah hidup sehari-hari udah Tapi gitu setahu aja. kita nggak ada sih. Iya kan nggak ada organisasi kan. Kalau di desa saya tuh ada yasin, ada organisasi keagamaan, ada membuka wawasan orang-orang desa itu nggak ada. Paling belajar agama di sekolah, Bu, mata pelajaran Iya, biasa. nggak ada Sama ngaji doang, nggak ada yayasan. apa yang Nggak ada kayak terkhususnya. dakwah ya maksudnya kayak organisasi Nggak. keagamaan yang mendidik orang tuanya gitu nggak ada. Iya. Jadi tokoh-tokoh pengajian agamanya nggak kuliah ada. subuh Tokoh gitu. agamanya apa di sana? Ulama-ulama ada nggak? Ustadz. Iya, Ustaz. Ustadznya hanya apa? Untuk pesantren aja itu. Yang di mana, Bu? Iya yang di sana. Fokus ke pesantren aja. Madrasah. Iya, madrasah MTS kayak gitu. Tapi nggak ada pesantren situ. Ada di RW 11, Bu. Nggak ada RW 11. pengajian rutin gitu nggak ada. Palingan kuliah subuh gitu. Kuliah subuh. Iya. Di Kuliah subuh di tuh- masing-masing musola. Cuman Tapi kan bukan untuk masal ya untuk. ya itu umum sih, nggak yang Tapi nggak yang anak-anak dulu. nggak yang diharuskan banget tuh nggak. Karena kalau di desa tertentu kok ada itu rutin gitu. Paling kalau pengajian rutin ibu-ibu ada sih, setiap Ada. minggunya ada. Terus Setiap diisi masjid apa? tuh ada. Oh di siapa? Diisi ya itu, Bu, ceramah-ceramah, terus baca-baca Yasin. Tiap malam Jumat ada tuh, tiap Selasa ada. Sorry tuh Nah, saya, agama kita tuh nggak pernah sini ke depan. Ini alam harus dijaga, kita harus maju, gitu-gitu ada nggak? Kayak materi-materi yang lebih mengarah ke enggak kayaknya deh. Kayaknya. Kalau Sorry dilihat-lihat aku sih, tuh Bu. melihatnya kayak antara dunia akhirat itu kayak sendiri nyambung. Jadi sebetulnya kan kalau kita mau ya Ustadz itu ada berwawasan juga ini gitu. Misalnya Wawasannya luas. bisa ke depan mau kayak apa? Kan pertanyaannya bisa begitu kan? Kan bisa jadi sebetulnya yang kurang di kita itu pembangunan itu karena nggak fokus ke SDM. Jadi akhirnya SDA-nya itu dikelola orang luar apa, jadi tergerus ke miskin aja terus. Miskin dari generasi ke generasi. Itu nanti mewariskan pendidikan itu akan memangkas kemiskinan. Nah itu yang menjadi core ini nanti makalah ini. Nah nanti apa-apa. Jadi nanti cari ya beberapa contoh benchmark desa-desa yang bisa bangkit, yang mungkin bahkan ada yang, jadi ada kategori desa nih. Desanya alamnya kaya tapi orangnya miskin. Karena apa? Dia tidak bisa mengelola SDA-nya. Ya. Ini kayaknya termasuk Ada itu, Bu. desanya miskin, alamnya miskin, Tapi orangnya tapi orangnya kaya. Contohnya apa? Dia minus tapi dia tiba-tiba bisa menciptakan apa ya, desa itu dengan teknologi. Kayak Jepang, tanahnya sedikit, dia menciptakan tanaman yang di atas itu ya, kayak cuman kapas gitu kan, dia apa hidroponik ya. Tapi negaranya kaya, lebih kaya daripada Indonesia. Indonesia kaya tapi mana miskin, banyak yang miskin. Ya kan? Kemudian apa? Tadi ya, kaya alamnya kaya, penduduknya miskin. Alam miskin, penduduknya kaya. Alam kaya, penduduknya kaya, itu wajar. Tapi ini yang ideal kan ini. Tapi ada juga alamnya miskin, penduduknya miskin. Itu juga lumrah. Tapi ini kan harus ada stimulasi untuk bisa meningkatkan. Tapi dari 4 macam ini di sana apa? alamnya kaya, Alamnya cukup kaya kan? orangnya Tapi penduduknya miskin. miskin, Nah, benar-benar. itu cari pertanyaannya adalah karena pendidikan. Jadi ada tipe desa begini, ada tipe masyarakat yang lahir di situ, remaja di situ, menikah di situ, mati di situ, ya. Tapi desanya ini nggak dapat dia tidak beda dengan orang yang gedenya dia keluar, ya kan, dia dapat informasi melihat alam luar, dia ini. Nah kebanyakan di desa, kebanyakan kita itu tuh yang di situ aja gitu sampai ininya punya anak di situ. Tapi desa ini nggak tersentuh dengan informasi luar. Kamu bisa masuk ke situ, ada digital. Sekarang di dunia digital, tapi tidak dimanfaatkan untuk desa itu ya, mengembangkan ruang-ruang belajar di desa. Teman saya, dia udah jadi konsultan tingkat provinsi, sengaja menjadi kepala desa karena dia mau jadi, dan sekarang desanya tuh juara nasional belum. Jadi dia bilang dia membuat program sekolah desa karena dia tahu faktor-faktor yang membuat desa miskin sekarang tuh KWT-nya maju pesat, anti korupsi, dia menciptakan sistem lapor transparansi segala macam.
Jadi bahkan jadi contoh percontohan dari Kemendesa. Dia juga desa wisata. Dia membuat website apa segala macam wisata kunjungan segala macam sampai dari luar dari timur datang ke mereka untuk belajar. Nah, maksudnya gini, berarti aspek SDM-nya itu kepala desa ini penting. Kalau kepala desa sebagai pimpinan di desa itu nggak punya visi, nggak kan kalau dulu saya ada pelatihan ya tentang village visioning, menggagas masa depan desa. Jadi desa ini mau dibawa kemana oleh pemerintah desanya? Nggak ada. Nah, pendidikan ini adalah membuka pintu dunia, bahasa itu baik agama maupun agama harus dikaitkan dengan dakwah-dakwahnya itu bagaimana orang tua itu menanamkan keinginan minat belajar ke anak-anaknya kan. Baik agama yang terpenting karena kita kan mau ke kearifan lokal dan berbasis agama ya, kalau kita Islam gitu kan itu nggak ada kekhawatiran misalnya nanti nilai-nilai di Bali itu mulai rusak kan, ada mabok-mabok, beach boy segala macam, free sex gitu kan, menjajakan itu mengkhawatirkan. Itu dampak pariwisata yang tidak terkendali. Kamu bisa masukin di situ sebetulnya di sana ada pariwisata, sebetulnya nyinggung aja lah. Tapi pendidikan ini menjadi penting gitu. Ini yang belum terstate di sini. Saya minta itu. Jadi kembali ke sini ya, tolong mungkin bukan upaya pemerintah, tapi bagaimana menumbuhkan kembali, itu boleh bisa menumbuhkan kembali minat keluarga untuk dalam peningkatan pendidikan kepada anak-anak. Kalau pemerataan pendidikan ini kayak kita ngebahasnya macam-macam ini, tapi ini gitu. Jadi fokus kita nanti sebetulnya lebih ke dan keluarga dan pemerintah desa gitu ya, dalam membangun desa Warnasari gitu. Ini karena gini, kalau kita bisa nanti unsur-unsur itu kayak kita kayak ke pendidikan, nanti kita nggak tahu pendidikan. Karena menurut saya memang yang paling menjadi fokus itu minat ini ya, belajar budaya untuk pendidikan ini. Ya, betul. Tapi kalau mau ini ya, saya partisipasi yang tadi yang saya bilang belum mungkin enggak, tapi ini partisipasi orang tua dalam dukungan keluarga. Partisipasi orang tua atau pandangan orang tua terhadap pendidikan kan? Boleh dari partisipasi, tapi harus ada teori nih partisipasi. Teori partisipasi itu dipengaruhi, misalnya orang berpartisipasi kan untuk menyekolahkan anak ya, dukungan keluarga untuk pendidikan anak ini terputus nih, partisipasi orang tua dan dukungan keluarga untuk pendidikan anak gitu kan. Nah, ini banyak ini kan kata-kata yang sumir ya, banyak orang tua yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan. Ada kutipannya nggak kata-kata ini? Hal ini sebagaimana yang disampaikan misalnya, ada nggak? Yang halaman 11 yang kata-kata yang gimana Bu? Ada. Data dari wawancara menunjukkan bahwa dukungan keluarga sangat berpengaruh terhadap keputusan siswa untuk ini. Data wawancara dari siapa? Jadi kalau nulis paragraf itu satu-satu ya temanya. Pertama partisipasi dulu orang tua ya kan. Dari temuan menunjukkan partisipasi rendah. Misalnya orang tua lebih memilih gini-gini, langsung ada kutipannya ini. Kemudian yang kedua karena orang tua sendiri pendidikan juga rendah misalnya kan ini. Baru kedua tentang dukungan orang tua. Ini data dari hasil wawancara dengan pihak lain ya. Ini wawancara dukungan keluarga ini dengan orang tuanya juga. Orang tua sih. Orang tua murid. Ya, data dari FGD misalnya dari FGD kan pakai FGD. Iya. FGD dengan berbagai pihak, multi pihak ini dapat diperoleh informasi tentang kurangnya dukungan orang tua. Kenapa dukungannya kurang? Ini terkait juga kembali kepada tadi yang saya jelaskan, faktor ekonomi kah atau karena ekonomi sama kurangnya sosialisasi dari pemerintah kurang sosialisasi tentang pendidikan. Bisa jadi, atau kurangnya informasi tentang pentingnya pendidikan. Iya, pendidikan dianggap nggak penting katanya. Bisa kurangnya informasi tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan anak.
itu misalnya kamu bisa kaitkan misalnya nanti dengan karena desa ini aksesnya informasi itu kurang gitu kan, akses kurangnya informasi di mana nanti? Itu malah yang penting kayaknya ya. Tidak ada misalnya nanti kan tidak ada pendidikan keluarga, tidak ada pertemuan-pertemuan yang membahas tentang pentingnya pengurus desa. Belum adanya rencana desa sendiri ke depan tentang pendidikan. Mau di misalnya ke depan itu target pengembangan SDM ya di desa itu ini bisa dicek di RPJM itu. Kalau RPJM masih bisa diakses kok harusnya. Pendamping desa ada kan? Kalian nggak ketemu atau nggak berkenalan? Ada. Setiap desa tuh ada. Mungkin pendamping desa itu lintas desa. Ada beberapa. Misalnya satu pendamping desa itu bisa ngambilnya berapa desa? Kamu makanya saya minta kalian kenalan dengan pendamping yang ada. Nggak ada. Nggak pernah. Puskesos juga nggak ada. Puskesos Pendamping desa di kecamatan katanya. Nah itu bisa jadi nanti itu menjadi masukan bahwa sebetulnya ini menjadi nanti di usulan supaya ngarah ke program regulernya desa. Bahwa bisa lebih membuat rencana ke depan untuk pengembangan orang. Catat ya, 1, 2 adanya pendidikan tentang pentingnya ini tentang pentingnya pendidikan pada orang tua melalui forum-forum atau dibuat kayak sanggar pertemuan ya rutin dalam pengajian itu bisa dijadikan bahan untuk ustadz apa ya tentang pendidikan lebih nggak oke lah yang fikih itu kan ada banyak fikih apa halal haram segala macam itu, tapi pendidikan ini menjadi prioritas gitu. Ustadznya aja nggak masuk. Ya kita untuk ini kan kita ini ya bicara ilmiah gitu, jadi gitu, jadi nanti di saran masukan gitu ya saya gitu. Kemudian penggunaan infrastruktur pendidikan. Nah infrastruktur pendidikan ini boleh lah ya, tadi kan infrastruktur kurang kan, perbaikan sarana prasarana. Ini ada laboratorium kurang kan? Ini harus by data dong, datanya apa? Ada di misalnya ruang kelas kurang, tapi kurangnya di mana, di SD mana ini? Dusun 2. Jangan kata seringkali dalam kondisi tidak memadai. Kata-kata seringkali itu kayak agak banyak sedikit kurang tuh kayak nggak ada datanya. Dinas pendidikan itu D-nya gede karena dinas ya. Oh iya. Ada fotonya enggak? Kalau nggak ada datanya gitu kayak statement atau ada kayak pernyataan dari guru Terkait sarana ya, prasarana. ini dikuatkan dari informasi yang disampaikan oleh guru dalam SGT atau dalam apa gitu ya. Atau ada kutipan di sini tidak ada laboratorium. Jadi validitas data itu yang menjadi problem nanti di sini. Minimnya transportasi yang tersedia di dalam. Tapi tadi itu misalnya kan udah disebutin di atas kali apa yang terjal, jalan susah, tidak ada angkot umum gitu, itu ada di atas ya, depan ya. Pendahuluan. Ada di atas atau ini? Di atas ada. Ya berdasarkan yang sudah dijelaskan di bagian ini gitu kan, sana untuk jangkauan akses ke sekolah itu sulit ya. Menjadi salah satu penghalang, salah satu aspek penghalang atau yang kendala gitu kan. Fasilitas transportasi mungkin bukan programnya.
program itu kan besarnya program pendidikan, fasilitas ya, transportasi untuk siswa. Karena kan dalam kopi yang bisa kita minum itu kan hanya seolah-olah kan toko kita belum menyebarkan 100.000 Pemerintah Indonesia telah terus meningkatkan alokasi dana yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur. Ya mungkin harganya sekarang udah baik. Iya. Peningkatan kualitas pengajaran pelatihan dan pengembangan sosial untuk guru. Terus pas udah minum Ini kalau tadi ada datanya ya. Kalau enggak mungkin apa? itu lebih nikmat tuh kalau kita di tukang kopi itu Kita nggak tahu datanya, kualitasnya seperti apa. naik ke atas ya. Rasanya Mungkin yang lebih ke implementasi kurikulum yang relevan yang kayak apa ini juga agak susah nih yang dua-dua ini. Dukungan ekonomi dan sosial program bantuan pendidikan dan beasiswa. Ini sekali lagi ya beasiswa, tapi kan ini kan nggak semuanya miskin kan di sana? Enggak. Iya, bagi yang miskin dong. Bagi yang kaya ini lebih menurut saya lebih ke yang nggak sekolah, yang miskin, yang nggak yang cukupan sekolah. Sekolah. Berarti beasiswa untuk anak yang keluarga miskin. Iya. Oh ya. Heeh. Ada KIP juga ya, tapi Dukungan ekonomi yang dimaksud apa? Peningkatan pendapatan keluarga, ya kan? Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program-program apa? Peningkatan ekonominya. Itu kan menjadi faktor juga kan, yang keluarga miskin ya. Mereka jadi apa sih? Bertani aja. bertani aja. Bertani Sama orang. sama apa? Jadi ada bosnya gitu loh, bertani. Kalau orang-orang yang miskin, jadi dia nggak punya kebun sendiri. Itu pun juga Menggarap. ya pekerjaan Kerja doang. aja, buruh ya. Heeh. Dan kalau Buruh tani sebetulnya kan. bertani, terus kalau emang lagi nggak ada panenan ya nggak ini ya. kebun Buruh tani. Coba kamu cari konsep buruh tani. Jadi nanti jadi harus ada gambaran di latar belakang. Sebagai besar orang tua itu berapa persen yang buruh tani. Jadi tidak menggarap sendiri, faktor itu membuat pendapatannya kan rendah dan rentan untuk ini. Nah, banyak yang jadi buruh tani. Hampir semua emang buruh tani. Di desa itu. Heeh. Jarang ada yang Tulangnya. jarang ada yang kerja lain juga. Paling dagang di pasar. Itu apapun namanya pasti rata-rata buruh tani, Kesejahteraannya buruh tani ya, itu. di sana ya. Kesejahteraannya kurang sih. Padahal yang alamnya begitu ya. Bagus, masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dikembangkan si alamnya. Berarti program peningkatan ini kali ya, keluarga, ekonomi keluarga. Usahanya apa ya yang buruh tani nggak punya lahan sama sekali. Enggak. Dia menguntungkan ke pemilik lahan. Iya. Pemilik lahannya siapa? Ada yang orang luar, ada yang emang orang situ, yang orang kaya yang punya lahan banyak. Kayak ada struktural, kemiskinan struktural. Iya. Sebenarnya mah yang kaya juga ada banyak yang punya lahan-lahan. Entah itu kebun kopi, Jadi kebun-kebun. mereka nggak kamu tanya wawancara, nggak peduli. Mereka memberi bantuan nggak tadi ke orang-orang itu? Kalau yang punya lahan enggak. Jadi ya udah yang para pekerja kerja di lahan-lahan yang orang kaya itu. Tapi enggak beri Menarik bantuan. sih ya, itu saya bisa dievaluasi misalnya. Klise ya di beberapa tempat tuh akhirnya yang kaya gitu, yang Iya, banyak iya. miskin Gitu. banyak. Tapi yang kaya itu akhirnya nggak ada kontribusi kesenjangan ekonomi, sosial ekonomi kan. Enggak ada. Nah itu harusnya data ada gitu, kita bisa mainkan. Nah sebetulnya kalau di usaha pemberdayaan kan penyadaran masyarakat bahwa mereka tuh satu sama lain tuh saling membutuhkan. Ya saya maksudnya gini, jangan sampai yang kaya ini nggak peduli gitu. Kalau saya dulu di LSM gitu, jadi saya biasanya mereka
bahkan yang itu yang membelikan waktu kita bikin TK berbasis masyarakat, mereka ada ruangan gitu kan, satu rumahnya kan gede-gede tuh, di satu ruang tuh dipakai untuk PAUD. Terus iya dia juga membelikan bangku, kursi, karpet kayak gitu. Tapi ada juga Bu yang kaya tapi peduli. Pak Jiwis itu termasuk salah satu stakeholder yang kaya. Dia punya yang kayak Lahan, bukan lahan, dia yang punya air ya, fasilitas air. pengairan ya. Jadi dia punya air gitu Bu untuk Dia apa? ya jadi di desanya itu pengurangan air, jadi dia inisiatif buat nyalurin air ke desanya. Air untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari. Iya. Mandi untuk itu bisa tuh menjadi salah satu contoh kan. Sebenarnya itu juga di masalah tidak ada yang kepedulian yang penduduk yang kaya sama kemiskinan. Ini faktornya kemiskinan sih menurut saya. Faktor utamanya. Jadi tolong distrukturkan lagi ya sedikit ya. Teorinya mana? Teori tentang kemiskinan struktural bisa, rendahnya kemiskinan teori tentang pendidikan pengaruh pendidikan ya terhadap ini ya. Jangan pengaruh faktor-faktor yang menunjuk pada upaya pengembangan pendidikan. Jurnalnya apa aja sih yang kamu baca? Faktor. Jurnalnya apa? Jurnal lain. Ya salah satunya ada yang inovasi pendidikan gitu Bu dari Agustina gitu. Jadi banyakin tentang ini pertama untuk mengetahui ya yang bagus sekali, misalnya ada desa yang maju, pendidikan maju, artikel jurnal tentang kemajuan pendidikan di desa yang misalnya di desa yang susah atau apalah, pokoknya cari gitu beberapa, lalu atau faktor-faktor yang mendukung pendidikan di desa atau tantangan pendidikan di desa yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi atau apa gitu. Jadi banyakin nanti di situ ada teori analisanya apa, karena ini kan kerangka berpikirnya kalau upaya pemerataan pendidikan saya rasa kalimatnya agak ini gitu, pemerataan kan tidak merata kan harus ada datanya. Nah, itu yang penting. Ini tuh di latar belakang prinsipnya gambarkan desa Wanasari dulu. Wanasari secara umum tingkat kemiskinan, penduduk segala macam, terus putus sekolah tadi kan ada ini, terus infrastruktur tadi ya, kemudian baru bicara tentang terus tingkat ini juga pemerintahan desa saatnya itu, sehingga dengan begitu maka perlu untuk digali lebih lanjut tentang upaya peningkatan pendidikan ya, Wanasari langsung dikunci kalau benar masuk. Tiga kerangkeng upaya peningkatan pendidikan di Wanasari melalui itu pengembangan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan keluarga dan ekonomi keluarga. Tadi aspeknya apa? Infrastruktur desa. Dua sakit. Iya benar. Dasar faktor. Saya takutnya dari Bu Elisa pernah dulu ngasih apa? Ini teorinya juga mana, buku yang dipakai belum ada kan? Ini Gendrawan, ini desainnya, ini bukunya, ini apa jurnal?
Kamu baca nggak dalamnya? Kamu cantumin membangun kesadaran masyarakat dan pendidikan daerah pedesaan. Halaman berapa? Ini saya dikasih nih. Halaman 18 nih referensi, daftar referensi. Mau baca nggak? Bagaimana? Ini kan ini sebetulnya lebih membangun kesadaran masyarakat. Tapi di samping itu adalah solusinya kan ekonomi, faktor-faktornya kan ekonomi apa. Ya dibaca coba, kasih saya deh jurnalnya. Jangan dicantumin aja. Nih, pengaruh kemiskinan terhadap tingkat pasif pendidikan anak. Coba dibaca lagi. Diresumkan coba apa pakainya. Nih, strategi peningkatan ini ada nih. Cuman ini tahun berapa ya? Ini lumayan nih 2020 nih. Strategi peningkatan akses pendidikan di wilayah terpencil. Tapi judul teorinya apa ya? Pembangunan desa melalui pendidikan itu misalnya atau pendidikan di desa. Coba baca ada buku-buku yang itu terkait teorinya. Ini siapa ya yang membahas ini? Kalau di kuliah apa ya ini pendidikan di desa ini apa? Analisis sosial Mbak Nadia apa buku apa? Kalian nggak dapat masalah kemiskinan ya di desa itu nggak dapat resource kita itu kurang itu kan? Ya, kalau saya kan pemberdayaan masyarakat kemiskinan kemudian tanggung jawab setiap perusahaan, tapi ini kan sebenarnya bisa ngarahin selain perusahaan kan apalagi itu. Ini akses apa ya yang jurnal ini? Akses pendidikan di wilayah pedesaan. Ini tantangan akses apa jalan? Wih, ada makanan banyak. Dari Pak Helmi, silakan dimakan. Habis ini ya, habis ceramah ya Pak Heru. Di sana tuh ada komite sekolah. Ada. Mungkin malah justru kayak gitu tugasnya ada ya komite sekolah harusnya ada ya. Harusnya Di ada. sana tuh komunitas, organisasi itu jarang. Nggak ada Bu, Nah, itu beneran juga nggak bisa sih? jadi ini untuk bisa mengembangkan apa itu kan perlu infrastruktur dalam bentuk yang fisik dan non fisik. Non fisiknya itu kayak organisasi, ada apa kayak tadi pranata keagamaan itu mengarah ke pendidikan, pranata misalnya pengajian itu menyoroti pentingnya pendidikan. Pengajian atau kayak apa ya meningkatkan inilah wawasan dan pendidikan. Pranata agama, pranata budaya misalnya di sana kan ada tokoh masyarakat yang tentang apa ya budaya apa ya di sana ya? Ada nggak? Kayak kesenian gitu apa ya yang dikembangkan di sana? Ya ada nggak? Kurang. Ini nggak kreatif. Iya. Maaf ya kalau saya kadang begitu aksesnya ya, itu kembali kepala desanya kenapa? Iya, kembali ke kepala desa. Ini kayak sekedar menang pemimpin pilkada Iya. enggak. Itu loh bayangkan banyak desa di Indonesia banyak desa miskin itu karena desanya Nah, tapi kepala pemerintah desanya kaya. desanya tuh nggak tahu mau ngapain. Makanya dulu sih sekarang ini lagi dikejar nih sama Kemendagri namanya pendidikan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Ada program P3PD namanya. Jadi melatih kepala desa itu di desa-desa pada nggak ngerti mau ngapain. Dapat dana desa malah bingung. Nggak programnya nggak jelas. Dalam 10 tahun tuh nggak punya kebayang kan kalau saya kepala desa ini kalau orang yang terliterasi ya kepala desanya nggak punya literasi kok ini banyak yang nggak sekolah ini kenapa ada harusnya kalau sarjana ya dia pasti tahu tuh aspek-aspek yang kemajuan desa itu bisa didorong dari SDM-nya dan sananya gitu. Orangnya udah tua, udah masih muda. Berapa ya? Paling 4 Masih muda. 50-an Bu, masih rumah. tapi hampir 6 bulan deh kayaknya. Iya, berapa? Ya tapi kan kalau tergantung wawasan ya. Dan kalau ini Tapi masih sehat kok. Iya mendekati lansia tapi Tapi masih masih sehat aja. sehat iya, bugar. masih Masih produktif. ya
Ya nggak ada pendidikan ya deh. S1-nya dari mana? Ini ilmu politik Bu. Nah, Iya di gimana? mana? Nggak tahu. Pokoknya gelarnya dia SIP. Dari mana gelarnya didapat? Lu juga ditanya. Iya kan? Iya, dari universitas Ada apa? nama lulusan ada UI apa? tapi nggak ada apa-apanya, aduh kritis gitu ya. Jadi dari sini saya baru ternyata anak-anak desa tuh tentang desa gitu. Apa ya yang harus digali dari desa? Maka dari sini kan kalian baru tentang kemiskinan di desa, atau apa di desa. Yang terjadi dari kita tuh lebih ke perkotaan gitu kan. Karena ada di Jakarta dan di sini. Nah, apa juga begini ya, kalau praktikum 2 saran saya sih ada NGO-nya gitu, ada yang emang benar-benar megang, jadi kita tuh ada backupan gitu, kita tahu. Kita kan Ini benar-benar nggak boleh ke desa, nggak bisa ke sana. bener-bener, jadi kita ngawang-ngawang sendiri juga di sana, nggak ada inian NGO-nya yang bisa kita tanya-tanya segala Dan macam. nanti kita ini ya. Iya sih, emang harusnya tuh kayak gitu biar kita Jadi paham. sekali lagi kesimpulannya begini ya, kalau menurut saya pertama tadi masukannya di latar belakang itu pertama gambarin desa itu yang tadi untuk masuk tipe mana itu kan dia sebetulnya punya potensi segala macam, tapi kalau ini tidak di-manage dengan orang SDM-nya yang berkualitas kan akan terjadi kemiskinan yang terus-menerus. Saat ini kondisinya kemiskinan itu terjadi itu kan di mana orang tua itu kan sebagian besar dari buruh ya, buruh tani ya, pendapatan yang rendah ya kan, alamnya subur tidak mengolah, lalu orang tua ini karena ya itu terbelit tanam ekonomi jadi kurang perhatian pada pendidikan anak. Padahal kemudian dari kajian-kajian menunjukkan untuk desa itu bisa maju memangkas kemiskinan itu kalau ada pendidikan ini sebagai pintunya. Nah ini kan dimulai dari generasi yang di bawah ini kan. Nah tapi yang menjadi worry kita di sini tingkat putus sekolah tinggi segala macam gitu. Jadi itu jadi persoalan state-nya tuh clear. Ya mau usah tentang ngomong-ngomong yang apa gitu ya, tentang apa ini tadi tuh pendidikan merupakan hak dasar. Oke, nah dari situ nanti kenyataannya kebijakan udah di state ya, pemerintah banyak udah ada tentang wajib belajar segala macam. Tapi wajib belajar itu nggak bisa dijalankan karena apa? Beasiswa hanya diberikan untuk ini aja apa untuk Yang kalangan SPP gitu. Ternyata dalam kenyataan kan dari lapangan menunjukkan bahwa biaya-biaya lain ini yang butuh ini nanti gitu ya. Jadi sehingga apa namanya yang penting justru ini membackup itu apa tadi itu yang di luar yang digratiskan itu kan, berarti kan perlu kayak apa yang apa tadi problem-problem itu ya akses itu tidak terjangkau sehingga perlu kayak transportasi untuk menuju ke situ, biaya dan lain-lain. Nah jadi itu gitu langsung. Nah kemudian beberapa tantangan dari itu dari sebetulnya di tempat lain pun muncul gitu ya, belajar dari tempat lain misalnya ada beberapa yang bisa dikembangkan. Nah ini makanya dari situ kami tertarik untuk gini pengembangan pendidikan desa Wanasari berbasis misalnya pengembangan desa Wanasari melalui pendidikan ya yang berkelanjutan untuk apa kita tuh lebih inilah untuk ke depan bisa meningkatkan desa gitu. Nanti di situ juga ada kamu saya juga sebetulnya pendidikan ini harusnya menjadi program desa gitu kan, idealnya kan itu menjadi program desa. Tapi sejauh mana desa ini sudah mengembangkan ini, nah itu perlu dikaji lebih dalam dari. Nanti step-nya di situ baru kamu berdasarkan